Yes, yes. Nah sebenarnya tuh it's fine to have any kind of accent. Oke. Karena kan kita, jujur kita juga bukan orang Amerika kan. Yes, Kita juga betul. bukan orang British, kita Iya. bukan orang India. We are Indonesian people and it's okay to talk English with Indonesian accent. It's okay gitu. Yang penting maknanya apa yang kita maksud itu bisa tersampaikan. Halo semua, balik lagi di Kukusan Kumpul-Kumpul Santuy. Nah, kali ini kita bakalan bahas topik bahasa Inggris karena kebetulan sebentar lagi Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia itu bakal mengikuti perlombaan NHPIO. Nah, itu bakalan ada banyak banget cabang perlombaan. Salah satunya ada debate yang selalu menjadi lomba yang terseru dan ditunggu-tunggu. Ada juga storytelling, writing, vlog, dan masih banyak lagi. Tentunya nggak sendiri, ada di sebelah kanan. Boleh kenalan dulu dong. Ada Miss Sevi dan Kak Kania. Halo. Hai. Boleh dong, Miss Sevi dulu, perkenalan dulu. Biar yang nonton nanti tahu sama siapa ngobrol ya. Oke, Sevi nama saya. Posisinya sekarang kepala unit pengembangan bahasa. Sebetulnya baru bergabung di unit pengembangan bahasa ini 2 tahun ini. Oke. Kemudian tahun kemarin emang sempet nemenin teman-teman semua nih untuk ikut lomba NHPIO di 2023. Yes, betul, jadi cocok banget ngomongin tentang bahasa Inggris ya Miss ya. Dan boleh satu lagi kakak cantik, boleh perkenalan diri. Halo, namaku Kania Ratna Rimbi. Dipanggil Kania aja kayaknya cukup ya. Aku di sini sebagai apa nih? Sebagai storytelling coach. Ya, jadi kakaknya itu adalah coach untuk perlombaan storytelling dan dulunya adalah alumni Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, jurusan STKA ya kak? Yes, keperawatan anestesiologi. Anestesiologi. Saat ini bekerja Bekerja di banyak tempat. di banyak tempat, sangat multitasking sekali. Dan Dibutuhkan beliau, di mana-mana. iya, dan beliau juga merupakan Mapres Nasional Poltekkes Kemenkes tahun 2020. 20. Wow, juara 2 guys. Luar biasa memang kakak Dedi. Udah lama. Tapi masih keren. Iya. Fotonya bisa teman-teman lihat ya kalau lewat lorong kemahasiswaan itu masih ada. Nah, oke. Jadi Kak Kania, Miss Sevi, Ar tuh mau tanya. Sebenarnya, nah ini mungkin karena kita main bahasa Inggris ya. Sebenarnya belajar bahasa Inggris itu tuh penting atau enggak sih? Kalau tanyanya ke saya pasti jawabannya penting. Iya. Terlepas dari saya sebagai kepala pengembangan Oke. bahasa gitu. Bagi saya bahasa Inggris itu sangat penting gitu loh. Kenapa? Karena makin ke sini gitu kebutuhan untuk kompetensi bahasa Inggris di dunia kerja itu makin dibutuhkan. Gitu ya. Oke. Jadi kalau orang mau masuk ke dunia kerja itu kalau dulu mungkin kayak plus gitu ya, nilai plus. Oke, iya. Kamu itu punya bisa Kemampuan bahasa berbahasa Inggris Inggris, yes. itu dapat nilai plus. Kalau sekarang itu bukan nilai plus, itu bagian dari kebutuhan. Oh, jadi kayak syarat ya berarti masuknya. Iya, sekarang Salah masuk satu syarat. Ada yang memang dia formally kita pakai ITP TOEFL, tapi ada TOEFL. yang tidak pakai ITP TOEFL, tapi intinya ketika wawancara kamu harus bisa bahasa Harus Inggris. bisa bahasa Inggris, berarti Iya. berpengaruh besar ya dalam pencarian pekerjaan ke depannya. Kalau dari Kak Kania? Kalau dari aku ya, terlepas dari soal akademik dan akademik, sebenarnya dengan belajar bahasa tuh it has lots of benefits. Gitu. Benefitnya oke. tuh banyak banget. Salah satunya dengan kita belajar bahasa tuh bisa meningkatkan kemampuan otak kita nih dalam mengingat, that it can reduce the age to getting older gitu. Kenapa? Karena ketika kita belajar bahasa, otomatis kan kita akan memaksa mekanisme coping dalam diri kita nih buat selalu mengingat, selalu habis ini. Nah, itu tuh meningkatkan problem solving kita gitu loh. Dimana itu tuh bisa menurunkan kayak misal demensia dan beberapa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kemampuan berpikir. Itu adalah secara bidang kesehatan ya. Iya. Nah, kalau soal bidang lifestyle, social, I think bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang setiap orang harus miliki ya. Oke. I'm not gonna lie, but ketika kita scroll TikTok, Yes. Instagram, Yes. even game ya, Yeah. not in academic, semua tuh mayoritas kayaknya udah bahasa Inggris. Bahasa ya. Inggris, yes, Ya, betul. Nah, makanya menurutku penting banget gak sih, Penting. Bis? Kalau kakaknya kan kerja nih, sebenarnya di pekerjaan itu juga terpakai nggak sih kak bahasa Inggrisnya? Terlepas dari saya sebagai storytelling coach, Iya sih. di sini kan saya juga bekerja di rumah sakit nih. Iya. Nah, di rumah sakit itu sendiri kan
buat pasiennya tuh nggak selalu dari yang orang-orang Indonesia. Nah, di sini peran bahasa Inggris sebenarnya berfungsi banget. Karena kebetulan kan nggak semua orang menguasai dan mungkin pede ya buat ngomong ya. Betul. Jadi mungkin orang-orang yang di rumah sakit kalau ada bule-bule yang sakit gitu, udah kamu aja. Nah, I think this is the wrong part of learning English. Harusnya semua orang nggak sih bisa bahasa Inggris. Kemudian juga yang berikutnya adalah bahwa kita tuh kan sekarang makin mengembangkan networking di Indonesia itu di perusahaan manapun, baik itu pemerintah maupun non pemerintah, kita lagi seru-serunya untuk mengembangkan networking with other misalnya companies from overseas gitu ya. Ya itu penting sekali karena dengan begitu kan harus ada komunikasi yang dikuasai gitu loh. Bagaimana kita mau saling transfer knowledge, bagaimana kita mau bikin good agreement, cooperation with other companies out of overseas kalau misalnya kemampuan bahasa Inggris kita saja nggak ada. Gitu. Komunikasi aja nggak lancar. Betul. Nah, ngomongin tentang komunikasi yang nggak lancar dan tadi juga Kak Nia sempat mention nggak pede ya untuk ngomong. Kayak itu juga jadi masalah nggak sih? Apalagi mungkin untuk aku dan teman-teman gitu Kak. Itu tuh kadang-kadang aku percaya temanku tuh bisa bahasa Inggris gitu loh. Dia bisa bahasa Inggris tapi masalahnya adalah dia malu untuk mengakui dan malu untuk katakanlah ngomong lah pakai bahasa Inggris atau mungkin kan kalau di Poltekkes juga sebenarnya ada kita mata kuliah bahasa Inggris. Itu di beberapa semester ada. Pasti kalau ditanya atau apa nggak ada yang mau jawab gitu. Dan masalahnya yang aku temuin itu kalau dia satu nggak pede karena takut pronunciation-nya salah, yang kedua adalah takut grammar-nya salah. Nah sebenarnya dalam kata kita ngobrolnya speaking gitu. Dalam speaking apakah itu jadi hal yang kayak kalau ngomong tuh harus pronunciation-nya benar, grammar-nya benar atau gimana sih sebenarnya? Pada prinsipnya semua belajar semua bahasa itu tentu tidak otomatis harus benar grammar-nya ya gitu ya. Kalau misalnya kita memulai dulu dari kita berani untuk bicara, berani untuk membaca, berani untuk menulis. Kalau saya tetap gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngomong gitu ya, kamu nggak perlu banyak mikir grammar dulu, tapi on proses mestinya kita kan nggak stuck di situ aja. Gitu. Betul. Sambil belajar itu kita juga sambil ngomong, kita juga sambil belajar gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita punya kayak peers group yang bantu kita untuk mengingatkan, ini tuh salah gitu loh. Jadi kalau saya ditanya, misalnya for example ya, dan itu any languages ya, not only for English gitu. So in any languages we have to believe that the important thing is that we have to brave enough to speak, gitu loh. We have to brave enough to start. Gitu kayaknya kita memang harus mulai untuk berani gitu loh. Jadi saya setuju dengan Ara bahwa ketika saya misalnya masuk di kelas itu saya tuh sebenarnya amazing karena banyak banget mahasiswa yang sebenarnya pinter-pinter banget. Ketika disuruh maju ya mereka bisa gitu loh. Tapi ya itu tadi betul, satu mereka mungkin malu untuk mulai gitu ya. Terus yang kedua selain malu juga mungkin mereka kayak merasa ini sebenarnya benefitnya untuk saya apa sih gitu loh. Kan kayak gitu kan kayak kalau misalnya aku lomba kan kayak juga sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget gitu. Terus kalau tiba-tiba ngomong takutnya teman bilang kayak so gaul lu gitu nggak sih kayaknya soan gitu. Sebenarnya sih nggak juga ya. Kan? Harusnya sih enggak. Harusnya enggak gitu. Harusnya enggak karena menurut saya sebenarnya kasihan banget di Indonesia itu mungkin kemampuan bahasa Inggris menjadi sesuatu yang luar biasa. Padahal ketika kita ngelihat di Malaysia, kita melihat di Philippines gitu loh. Kemarin saya baru aja ngomong sama mahasiswa, ada yang salah sih sebetulnya ketika kenapa di Malaysia, di Philippines alasannya adalah karena mereka pernah dijajah oleh Inggris, mereka pernah dijajah oleh Portugis for example gitu. Jadi historical banget. Loh, tapi Indonesia juga dijajah oleh Belanda, kenapa mereka nggak bisa? So the problem bukan karena mereka pernah dijajah siapa, tapi bagaimana mereka melihat bahasa itu sebagai bagian penting gitu loh. Gitu. Kuncinya sebenarnya berani, kemudian merasa bahwa ini tuh sebenarnya akan beneficial for them. Berani dan juga ada manfaat yang bakal dirasain gitu loh pada saat ngomong. Nah, kalau ke Kak Nia aku mau tanya ini deh Kak. Kalau orang ngomong bahasa Inggris tuh sebenarnya menurutku ya nggak semuanya bisa ngomong mungkin like a native gitu. Kalau Kak Nia ngomong kan mungkin lebih native ya gitu loh, terdengarnya sangat native gitu. Japanese. Gitu kan. Tapi kalau misalkan mungkin kalau aku ngomong gitu, when I speak English it's not always like a native. Kadang teman-teman bilang bahasa Inggris tapi pakai logat Jawa asalnya gitu, logat Jawa atau apa gitu. Sebenarnya itu tuh suka bikin kita minder karena we can speak like a native. Sebenarnya nggak apa-apa nggak sih seharusnya? Atau kita emang harus mencoba like a native speaker?
Nah ini nih sebenarnya ini juga sebuah mindset yang harus dibenerin ya Miss. Okay. Karena kan gini, I'm not going to say about English ya. Let's talk about in our country first. Yes. Kayak contohnya bahasa Jawa deh. Yeah. Ada banyak suku Jawa di Indonesia. Yeah. Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Betul. Dan each of them itu has different accent, ya kan? Yes, Mungkin kalau aku dari Jawa Timur bisa medok banget bahasa Jawanya. Yeah. Tapi kalau temanku yang dari Jawa Barat atau mungkin Jawa Tengah, mereka cenderung lebih halus, cenderung mungkin lebih sedikit mendayu-dayu. Iya, iya betul. Nah kayak gitu. So it's the same case with learning English. Jadi mungkin yang teman-teman tahu majority of the accent kayak American accent, British, dan mungkin yang agak lucu Indian gitu. Oh yes. Nah sebenarnya tuh it's fine to have any kind of accent. Okay. Karena kan jujur kita juga bukan orang Amerika kan. Yes. Kita juga bukan orang British, kita bukan orang India. We are Indonesian people and it's okay to talk English with Indonesian accent. It's okay gitu. Yang penting maknanya apa yang kita maksud itu bisa tersampaikan. Dan yang kedua tuh mungkin ini adalah semua problem dari pembelajaran ya Miss. Untuk memulai sesuatu itu adalah hal yang sangat-sangat susah ya kan. Yes. The beginning part is very very hard kan. Mungkin kita ngerasa nggak pede dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya bisa dikalahkan dengan kebiasaan sebenarnya. Semakin biasa kamu mendengar bahasa Inggris, semakin biasa kamu melihat teman-teman bahasa Inggris, I think it is very supportive environment for us to talk like the native, to talk in English also, kayak gitu. Okay, berarti emang pada dasarnya di Indonesia secara garis besar memang lebih ke pola pikir ya mungkin. Benar. Gitu loh. Apalagi tadi kan juga kita harus belajar membiasakan mungkin dari lingkungan sekitar. Teman-teman kalau ada teman yang ngomong bahasa Inggris mungkin bisa start from diri kita sendiri buat nggak ngejudge kayak ini mah anaknya sok gaul gitu. Padahal kan itu juga mungkin dia adalah bagian dari belajar, dia adalah proses dari belajar. Nah, ngomongin tentang belajar, tips dong dari Kak Kania sama Miss Evi, apa sih yang bisa kita lakuin sebenarnya untuk improve our English skill gitu, especially for speaking lah gitu. Oke. Gini, belajar bahasa Inggris itu jangan kalian samain kayak matematika yang harus on paper, we have to seriously doing our task. No, it's not like that. Kayak nulis vocab gitu juga. Kita harus belajar grammar kayak abis subject, verb, to be. No, itu adalah mungkin beratus-ratus tahun yang lalu ya Miss. Tapi dan boring Kak. Bener. Apalagi di zaman now nih, Gen Z kan udah semakin berevolusi ya guys. Nah di sini nih ada banyak banget aplikasi atau mungkin cara-cara. Mungkin the first step for us buat menyukai bahasa Inggris itu adalah find your comfortable zone, your comfort zone. Itu adalah hal yang pertama. Kayak contohnya aku tuh orang kalau misal belajarnya lewat teks, itu bakal cepet ngantuk, ya nggak sih? Iya, betul. Kayak mahasiswa nggak usah diragukan, tahu semua kan. Kayak kalau kita belajar grammar nih ada 16 tenses. Abis itu aku harus ngapalin habis subject, verb ing, habis verb ing, ini itu hari ini bisa, besok lupa. Nah, pasti. Kayak gitu. Nah, cara aku mengakali itu adalah dengan aku mungkin lihat video di YouTube. Terus aku lihat film. Ketika aku lihat film, pastikan subtitlenya juga ikut bahasa Inggris. Jangan bahasa Jawa. Apalagi bahasa Indonesia itu kayak sama aja. It's useless gitu loh. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, kalau aku selain suka secara audio visual lewat video, lewat audio podcast kayak gitu, aku lebih suka membaca cerita. Baca cerita. Yes. This is different meaning than the text that I mentioned before ya. Karena kalau teks kan it can be an academic dan kayak gitu enggak. Nah kalau siapa sih orang yang nggak suka kalau diceritain? Yes, betul. Itu adalah hal yang basic banget kan. That's why I like English by doing storytelling. Memang sangat storyteller sekali ya gitu. Dari kelihatan sekali gitu loh. Karena mungkin kalau baca buku dongeng atau buku cerita gitu kan pendek ya Kak ceritanya, jadi lebih easy untuk kita bacanya dan nggak bikin boring. Kalau dari Miss Evi, kalau kakaknya tadi lebih ke find your comfort zone in learning English and it don't has to
textbook, tapi bisa juga hal lain yang memang kita suka, contohnya nonton film. Kalau dari Miss Sevi? Sebenarnya pada prinsipnya sama, bahwa kita bisa memulai dari pendekatan yang paling kita anggap paling mudah dan paling kita suka. Contoh misalnya ada Pak Faza dulu ya yang bergabung dengan kita, itu penggemar berat film. Jadi dia berkembang itu karena film gitu. Kalau saya sama seperti Kania, saya penyuka novel, sehingga saya memulai dari novel. Gitu ya, memulai dari novel gitu. Nah ada orang-orang yang mungkin juga like music much than other people gitu kan. Jadi dia akan mulai dari mendengarkan lagu gitu. Ada juga orang-orang yang suka main game, mulai dari game. Jadi sebetulnya belajar bahasa itu kita bisa mulai dari hal-hal yang kita sukai dulu, gitu. Seperti itu. Kemudian baru kita, jadi saya bilang jalan bareng. Kita kan nggak mungkin stuck loh. Ketika kita misalnya suka mendengarkan, ya harusnya kita juga bareng. Oh ya ada lagi. Sekarang itu banyak banget tuh ya kalau misalnya kita lihat, misalnya baik di YouTube maupun di Instagram gitu. Misalnya kita suka nonton misalnya part-part ya kayak misalnya orang kalau misalnya mau ngomong minum dalam berbagai versi bahasanya gitu ya. Nah, tahu video-video itu. Itu kan sangat ini ya, sangat daily sekali untuk kehidupan sehari-hari yang mungkin kita susah banget ketemu itu di konteks tekstual book gitu loh. Nah, itu yang begitu-begitu dan itu pendek, hanya mungkin sekitar berapa 1 menit gitu ya. Tapi itu menarik karena kita jadi bisa tahu kalau orang mau ngomong misalnya apa itu menyeruput. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Iya, betul. Dan itu tuh sebenarnya banyak. Jadi kita tuh sebenarnya sekarang diuntungkan karena banyak banget sources yang bisa kita gunakan. Tapi yang jelas adalah orang itu harus menyempatkan waktu. Kalau memang kita mau belajar, nggak bisa kamu tuh misalnya cuma sambil lalu atau pada saat mata kuliah akan sangat sulit gitu loh. Tapi dia harus menyempatkan waktu, misalnya dalam 1 hari menyempatkan 15 menit. Gitu. Iya, benar-benar. Dan itu bener sih Miss. Sekarang itu banyak banget video-video yang nggak cuman tadi kayak misalkan minum itu drink terus bahasa apa-apa. Sekarang juga banyak orang yang nge-compare kayak kalau di Indonesia kita bilangnya misalkan tunggu-tunggu gitu. Kalau bahasa Inggris apa gitu. Tapi yang harus di-note, kita tuh mendengarkan, nonton, dan kita harus juga nyoba nggak sih Miss? Iya. Harus mempraktekkan gitu loh. Mempraktekkan, betul. Harus mempraktekkan. Kalau kamu punya, tadi balik lagi, kalau kita punya peer groups atau misalnya kita kayak punya community untuk speak, itu kan memang lebih enak untuk belajar gitu ya, bukan cuma speak sebetulnya, untuk belajar gitu. Misalnya komunitas nonton film bareng, habis itu kemudian discussion tapi in English gitu ya misalnya. Atau kalau misalnya nggak punya komunitas, maka ya agak-agak gila dikit sih ngomong-ngomong semua hal kemudian pakai bahasa Inggris. Iya, tapi itu berpengaruh Miss. Karena aku dulu yang mungkin karena aku seneng ngomong. Jadi kalau naik motor itu kadang-kadang aku kayak suka ceritanya kayak lagi bawain radio atau apa, so ngomong pakai bahasa Inggris. Soalnya kan aku mau salah mau bener nggak ada orang yang tahu ya. Tapi ternyata dalam realnya ketika aku dituntut untuk kayak mungkin kemarin harus presentasi gitu-gitu, itu kebawa untuk apa ya, bisa untuk ngomong gitu, berani untuk speaking meskipun sebenarnya kalau di belakang atau misalkan di depan katalah senior atau dosen gitu Miss itu masih takut. Tapi ternyata itu benar-benar membantu. Dan sebenarnya kalaupun kita belajar bahasa Inggris itu nggak perlu misal speaking. Kayak aku ngobrol sama Miss Ivy sama kakaknya itu nggak perlu full English gak sih? Boleh kayak misalkan by the way, jadi kalau misalkan beberapa disisipin gado-gado gitu. Kadang kan kita nggak tahu ya bahasa Inggrisnya ini apa. Tapi yang penting dipraktekin berarti ya. Iya. Tapi Miss, yang unik tuh Miss, di beberapa case ada beberapa teman atau mungkin student aku ya, mereka tuh nggak pede Miss justru kalau ngomong sama orang gitu. Nah karena meskipun even we are the private tutor gitu, meskipun kita cuma berdua nih, terus aku juga sempat bingung kan kayak gimana how to build the confidence. Terus akhirnya aku tuh mungkin buat sharing buat teman-teman juga di rumah kayak aku tuh sebenarnya bisa, cuman ketika ngomong sama orang aku tuh malu kan. Ada kan in case beberapa orang kayak gitu. Mungkin kalau kayak gitu aku bisa saranin pakai AI.
Oh, iya itu lagi rame banget ya. AI itu sangat-sangat advance. It's sangat sekali advanced technology. Wow. Iya kan? Iya, benar-benar. Kita tuh ngomong dia bisa respon. Iya. Dia bisa tahu kita kurangnya di mana. Benar. Bahkan responnya itu kadang melebihi respon dari human. Yes. Ya. Saking bagusnya. Bener, perfect banget. Iya. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman kalau misal yang malu untuk ngomong. Kan nggak ada orang yang tahu ya kalau kita salah ngomong belepotan gitu. Nah, kalau aku tadi ngomong di motor kan kalau salah nggak ada yang bisa benerin. Tapi kalau di AI itu nanti dia bisa memberikan feedback. Apakah kita bener atau enggak. Tapi Kak, tadi kan kakaknya bilang waktu lagi nge-coach adiknya tuh nggak berani ngomong ke kakaknya. Kalau menurutku itu karena dia merasa kakaknya itu sudah lebih senior, levelnya besar. Jadi dia takut. Itu juga kerasa pada saat pembelajaran di kelas, di mana kalau aku ngomong sama temanku itu nggak apa-apa, apalagi kalau temenku nggak terlalu bisa bahasa Inggris, aku bener atau salah dia nggak tahu. Tapi begitu aku harus ngomong sama Miss Evi, sekarang aja aku bingung mau kalimat mana yang aku pakai bahasa Inggris karena aku takut salah. Itu berasa banget Miss perbedaannya. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah saya juga butuh teman untuk ngobrol. Iya sih. Gitu loh. We are also human gak sih? Iya. We do make mistakes. Yes. Gitu. Dan sebenarnya katakanlah if I made a mistake when I speak to someone yang punya level more than me, bisa juga jadi correction gak sih buat aku gitu. Yeah, of course. Oh, ini salah, harusnya kayak gini gitu. Dan buat salah itu gak apa-apa guys, apalagi dalam tahap belajar ya. Karena bisa ada improvement juga dari lingkungan kayak gitu. Berarti bisa nih teman-teman yang kalau ngerasa aku suka bahasa Inggris, terus juga ada beberapa teman-teman lain yang suka bahasa Inggris, itu bisa bikin kayak kalau nggak ada community, bisa kalian yang membuat komunitas sendiri, terus agendakan untuk ngobrol. Sebenarnya itu di jurusan Gizi itu ada, namanya Nuve kalau nggak salah tuh Night English Fun apa Fun English gitu. Jadi itu kita Google Meet setiap seminggu sekali. Itu kita ngobrol pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kita nggak bisa ya udah dicampur-campur nggak apa-apa. Dan itu bener-bener berdampak banget sih Miss untuk berani ngomong, berani bercerita gitu. Jadi kita ngebentuk komunitas gitu. Nah itu bisa diimplementasiin sama teman-teman. Nah aku mau tanya satu. Ini pertanyaan pribadi dari aku. Jadi kan sebenarnya ada mungkin aplikasi yang untuk kita belajar bahasa Inggris yang sifatnya kayak games, tapi dia memang fokusnya di edukasi. Gak cuma bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, banyaklah language-nya. Yang depannya dari D itu. Nah, kalau level-level awal itu kan benar-benar kayak basic level banget, kayak ngomongin tentang verb, tentang to be dan lain-lain. Questionnya adalah, is that really effectful in our English skill or not gitu? Karena jujurly kalau aku pribadi pakai itu kayak gemes banget, bosen gitu loh. Tapi kata orang ini membantu sekali, tapi aku tidak terlalu gampang. Apa gimana nih? Iya, sebenarnya bisa dibilang udah gampang karena mungkin awalnya gampang banget Kak, kayak kalau pakai he, to be-nya tuh pakai is atau pakai are gitu. Itu kan kayak gampang kan. Maksudnya SD SMP udah belajar, apalagi di generasi sekarang udah dari SD banget gitu belajar. Nah, sebenarnya itu tuh really effectful atau enggak sih, Miss? Tergantung siapa yang pakai. Ya kan, betul sekali. Ya. Makanya kan kenapa kalau kita take a course in any kind of course for languages, itu meaningnya kan we have to get the placement test to find out our level. Yes. Ya. Jadi kalau misalnya memang level kita itu sudah ada di atas, tentu kita akan diberi harusnya input kita, stimulus kita bukan lagi stimulus yang ada di level di basic misalnya. Jadi kalau kayak kamu misalnya kamu mau mulai dari level yang beginner banget, yang otomatis kamu akan sangat bosan gitu loh. Tapi kalau ditanya ini impactful or not, of course it's impactful for the person that is starting from the beginner. Gitu loh. Ya. Kalau dia starting from the beginning itu ya oke, karena itu memang impactnya memang sesuai dengan dia gitu loh. Nah untuk ukuran arah, harusnya arah sudah main di academic writing, bukan lagi di beginner. Iya, di beginner. Itu pakai is atau Nah kalau mau speaking arah sudah harus belajar speaking for IELTS. Betul loh. Oke, jadi katakanlah berarti ada level-levelnya juga ya. Berarti ini juga buat berlaku nih buat teman-teman kalau misalkan ngelihat
karena ya itu video kan sekarang banyak banget viral dari TikTok dan lain-lain. Orang rekomendasiin belajar pakai ini. Terus ternyata pas kalian coba kalian nggak bisa karena rasanya terlalu sulit. Mungkin harus agak diturunin levelnya. Begitupun sebaliknya kalau teman-teman pakai yang kayak ini gampang banget, mungkin harus dinaikin levelnya. Nah, kita juga harus bisa mengukur ya kita udah di mana, apa yang harus kita pelajarin. Wow. Karena sebenarnya begini, ketika kita di kelas itu sebenarnya masih banyak banget mahasiswa yang kebingungan. Jadi kebingungan untuk hal-hal yang sangat mendasar. Misalnya untuk part of speech aja masih banyak mahasiswa yang bingung. Ini tuh jenis katanya apa? Karena kan mereka nggak menguasai misalnya perubahan dari kata kerja menjadi kata benda, gitu. Masih bingung gitu kan. Jadi memang hal-hal yang mendasar ini penting sebenarnya kalau memang kita sama sekali nggak punya basic bahasa Inggris atau basic bahasa Inggris kita masih kurang. Karena ya suka atau tidak suka kita harus mengakui 6 tahun kita belajar bahasa Inggris itu seringkali kemudian tidak berdampak apapun dalam dalam diri kita untuk belajar bahasa. Tadi faktornya banyak ya, saya bilang betul. Kecenderungan untuk mau belajarnya besar nggak? Maksudnya itu beneficial nggak untuk saya? Tadi balik lagi gitu. Itu sebabnya kenapa ada orang yang bahkan misalnya ya, kalau kita ngomong dengan orang yang memang dia latar belakangnya pendidikannya bahasa, oke, saya nggak mempermasalahkan itu. Tapi ketika misalnya ada teman-teman yang sebenarnya misalnya dari Mbak Kania keperawatan, kemudian dari Mbak Nisa dari gizi ya? Ara dari gizi. Ara dari gizi. Oke, sorry, Ara dari gizi. Oke. Jadi itu kok bisa gitu loh bahasa Inggris gitu. Pasti karena memang ada ketertarikan dan kedua ada komitmen gitu untuk belajar gitu loh. Ya kalau terus pertanyaannya kenapa orang Indonesia 6 tahun belajar nggak ada efek ya karena memang itu tadi gitu loh. Salah satunya karena itu. Berarti menemukan kecintaan kita atau rasa suka terhadap suatu hal juga itu berpengaruh besar ya dalam proses belajar. Tapi rasa suka tuh bisa dipaksain sih. Iya, betul. Karena ini juga beberapa case dari student aku ya, dan beberapa teman aku. Mereka tuh ada yang sampai punya mindset kayak gini. Wah, aku tuh nggak bisa bahasa Inggris karena passionku nggak di sini. Nah, ketika dia udah menjustifikasi hal itu, mau sekeras apapun kita belajar 24/7, even when you are mungkin belajar ke Amerika atau even ke London, it will never work. Karena kan mindset kita udah, this is not my passion. Aku nggak bisa. Dan itu selamanya nggak akan bisa gitu. Padahal menurutku untuk belajar sesuatu, kayak contohnya, aku orang yang nggak suka matematika, jujur. Tapi aku nggak pernah bilang karena matematika itu bukan passionku, no. I will try buat mengerjakan soal matematika juga gitu loh. Dimana suatu saat aku berharap aku akan bisa meskipun nggak sejago teman-temanku. Nah itu adalah menurutku hal-hal yang mungkin beberapa orang tuh udah punya mindset sendiri gitu. Itu adalah juga sesuatu yang menyumbang kegagalan dalam proses pembelajaran gak sih sebenarnya? Bener, kayak mind block gitu. Iya bener-bener itu ngeblok banget. Itu aku rasain Kak. Dulu aku jujur belajar bahasa Inggris terpaksa. Itu terpaksa banget gara-gara guruku waktu SMP itu maksa aku untuk ikut storytelling gitu. Dipaksa untuk ikut storytelling. Yang namanya aku belajar sampai nangis itu betul. Karena karena aku nggak mau, jadi aku nggak belajar sungguh-sungguh kan. Aku cuman kayak udah selewat-lewat aja, berusaha untuk ngapalin teks, udah aja. Tapi begitu kalau storytelling kan ada questionnya, itu aku nggak bisa jawab karena aku nggak paham dan aku nggak mau, aku sampai nangis, aku nggak mau. Tapi turning pointnya adalah ketika aku udah masuk SMA, terus aku merasakan betul, oh ternyata benefitnya kan. Itu banyak banget dari bahasa Inggris. Akhirnya sekarang malah suka, jatuh cinta nih, malah jatuh cinta gitu. Makanya kita tidak boleh membenci sesuatu. Iya benar. Karena nantinya jatuh cinta, dan aku jadi jatuh cinta sama bahasa Inggris. Malah jadinya bersyukur juga Kak. Aku dari SD ada belajar bahasa Inggris, SMP dipaksa, pada akhirnya jadi suka. Itu manfaatnya sangat terasa, even aku masih kuliah ya sekarang gitu. Itu berasa. Apalagi kalau kuliah kan banyak jurnal. Benar. Pakai bahasa Inggris. Jadi itu sangat-sangat juga kan. Iya, itu really useful, berpengaruh banget. Kalau kita nyari referensi dari Indonesia itu jujurnya cukup terbatas gitu. Karena source-nya ya cuma dari Indo doang. Tapi kalau Inggris kita bisa nyari dari whole world gitu kan. Betul. Ya, itu kemudian yang lain adalah dalam proses belajar bahasa dan apapun itu pasti
ini pengalaman pribadi. Iya. Kalau kita belajar sesuatu yang baru, pasti pertama senang, penuh dengan adrenalin, senang gitu. Pokoknya senang ketemu guru baru, ketemu teman baru. Kemudian 2 kali, 3 kali, 4 kali, biasanya kita di bulan kedua sudah mulai merasakan kayak susah banget sih gitu. Kemudian apalagi kemudian kita mungkin kayak nabrak-nabrak jadwal kita. Maka kalau saya cuma mau bilang, teman-teman siapapun yang belajar apapun, bahkan termasuk di dalamnya adalah bahasa, pokoknya harus keep dulu di situ. Gitu loh. Jadi memang harus terus diteruskan dulu, dilawan dulu perasaan bosannya itu. Nanti akan ketemu kok gitu loh, ketemu nanti iramanya, ritmenya gitu loh. Oh iya ternyata, dan itu pasti nanti akan dapat juga semua materi-materi yang semulanya kita pikir adalah sulit, itu akan perlahan itu akan ternyata mudah, nggak sesulit itu. Kemudian yang kedua, barangkali ini sekalian pesan sponsor. Yuk teman-teman gitu ya, yang mahasiswa dimanapun gitu. Sekarang itu lingkup pekerjaan di Indonesia itu kan jadi jauh lebih sempit karena lulusannya banyak. Nah, nggak kepikiran sih pengen ke luar negeri gitu. Nah, benar banget. Karena di luar negeri itu penghasilan lebih besar gitu loh. Walaupun pajaknya lebih besar, tapi pajak itu kembali kepada kita. Betul gitu loh. Kualitas yang didapatkan pun juga lebih baik sebenarnya. Nanti kalau ke depan siapa tahu anaknya jadi punya masa depan pendidikan yang lebih baik dan sebagainya. Betul. Dan sebenarnya peluang untuk bisa bekerja di luar itu besar nggak sih? Besar banget gitu. Yang tadi Miss Evi juga pernah tadi di awal mention kalau sekarang itu banyak memang company-company yang sudah bekerja sama dengan pihak luar. Nah, termasuk sebenarnya Poltekkes juga sudah bekerja sama, banyak kerjasama dengan pihak luar. Kita ada di Arab, terus juga Jepang, Jerman gitu. Dan basic bahasa yang harus dikuasai pasti salah satunya adalah bahasa Inggris gitu. Makanya itu kenapa harus belajar. Dan kalau teman-teman tertarik misalkan nih untuk kerja di luar negeri, salah satunya mungkin Arab, Jepang, yang kayak gitu-gitu, boleh bisa mendaftar di Poltekkes tahun depan. Betul. Bener. Tapi ini mungkin ini ya sedikit OOT kali ya. Because we are talking about the AI. Yes. Sebuah aplikasi that we're not mentioning the name gitu. Aku tuh pernah kepikiran gak sih Miss atau mungkin Ara sebenarnya? Karena kan aku kalau gabut nih suka scroll video di TED Talks kan. Dan ternyata kan kita kan tahu ya Gen Z itu gadget terus mungkin internet is kayak part of my life gitu. Betul. Gak bisa dipisahkan gitu loh. Dan ternyata inovasi seperti aplikasi yang diawali dengan kata D itu adalah sebuah bentuk di mana penciptanya itu tuh kayak replacing our addictive to gadget, to social media with addictive with learning gitu loh ternyata. Jadi tujuannya tuh itu mungkin bagi kita nih yang rasa kok nggak seru banget nih kayaknya kok gampang banget. Tapi kan semakin kita merasa gampang, kita justru semakin tertantang gak sih? Iya, apa sih ini lanjutannya dari ini? Ada nggak sih yang makin sulit? Kok gampang banget? Iya, betul. Jadi kita makin addictive kan. Kita makin mungkin kalau gabut kita udah ngebuka TikTok lagi. Kita mungkin bukanya mungkin materi bahasa Inggris nih, mungkin betul. Simple past tense atau mungkin yang lain. Nah, itu adalah salah satu the reason why it start with sesuatu hal yang mudah. Karena kan kalau kita lihat yang udah kita baru lihat aplikasinya nih, terus udah kayak susah ujian IELTS, betul. Kita pasti males banget. Apalagi kalau misalkan konteksnya adalah belajar sendiri, nggak ada yang mau ngasih tahu bener atau salah, ini harus kayak gimana. Nah, gitu makanya, itu adalah sebuah itu juga hal yang kayaknya ini beyond of my expectation. Aku nggak pernah berpikiran kalau itu ternyata bisa replacing our addiction. Betul. Gitu kan. Karena kan HP tuh ya nggak bohong, bener-bener bikin kita kecanduan banget. Benar. Kalau misalkan teman-teman cek screen time itu TikTok berapa lama sehari, Instagram kan? Itu pasti banyak banget. Tapi kalau misalkan coba kita Bu, ini mungkin berlaku untuk teman-teman yang selalu bilang gak ada waktu. Gak ada waktu buat belajar. Bisa ngeganti screen time yang banyak dihabisin dari TikTok dan juga Instagram mungkin ke sesuatu hal yang lebih bermanfaat. Gitu. Contohnya tadi bisa pakai aplikasi. Aku juga baru kepikiran ini ya ternyata. Makanya aku juga this is kind of beyond my expectation. Dan aku berharap orang-orang tuh sadar gitu loh. Betul.
Iya bener-bener bisa jadi nggak sih? Cuma intinya adalah kita mulai dulu. Kadang-kadang tuh kan kita males ya. Iya, betul. Males melihat yang oh ini kayaknya malesin dia belajar bahasa Inggris. Tapi coba aja dibuka sekali, itu pasti akan terus dan itu bisa habis waktu misalnya katakan 45 menit ya, awalnya cuma pengen lihat 10 menit lihat jawaban. Tapi kemudian ketika itu kemudian relate ke link-link yang lain, itu makin dalam itu akan makin menarik gitu sebetulnya. Betul. Gitu. Jadi intinya sih kita niatin, dan balik lagi ya kalau belajar apapun intinya disiplin. Tadi saya bilang tiap hari harus gitu. Betul, harus disiplin. Meskipun kecil tapi setidaknya ada pembelajaran yang di-upgrade lah intinya. Minimal nambah kosakata 1, 2, 5 gitu sehari, itu juga termasuk salah satu proses. Wow, keren banget ngobrolin hari ini. Terima kasih Kakak Nia, terima kasih Miss Sevi. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, tadi kuncinya adalah yang pertama, dimulai dulu aja dari hal-hal kecil, dan teman-teman gak harus ngikutin standarnya orang-orang yang belajar dari aplikasi ini, ada yang video segala macam games. Kalian bisa menemukan comfort zone kalian masing-masing. Yang nyaman di games bisa start dari games, yang nyaman dari aplikasi belajar bisa start dari situ, atau movie juga bisa jadi awal teman-teman. Yang penting mulai dulu, dan setelah dimulai jangan lupa untuk konsisten. Pasti ada masa beratnya, tapi bukan berarti kalian gak bisa lewatin itu. Pasti nanti akan ada benefit yang bisa kalian rasain gitu. Dan yang terakhir adalah jangan pernah ragu untuk ngomong, untuk mencoba, untuk mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari. Karena kalau tidak dipraktekkan, bisa dijamin itu bakalan mudah lupa gitu. Mungkin itu aja buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Dadah. Terima kasih Kakak Nia, terima kasih Miss Sevi.